Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Muhammad Gilang dari kelas 12 IPA 5, absen 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dalam membahas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri, kita dapat membaginya menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, profil singkat Polri, yaitu Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, yang kedua, Polri juga pernah menjadi bagian menjadi ABRI. Nah, karena ada tuntutannya dari masyarakat dan dari internal Polri sendiri yang menuntut agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri dapat menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi atau campur tangan pihak lain dalam penegakan hukum. Nah, oleh karena itu pada tahun 1999, Polri dipisahkan dari ABRI dan menjadi bagian dari Depkumham. Nah, lalu pada tahun 2000, Polri berpisah dari Depkumham dan bertugas langsung berada di bawah Presiden. Nah, ini juga diperkuat dalam pasal 30 ayat 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu Polri juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, ada tugas Polri. Secara garis besar, Polri mengemban tugas-tugas kepolisian seluruh wilayah Indonesia, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, ada pimpinan Polri. Nah, pimpinan Polri itu dinamakan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang kita biasa kenal dengan Kapolri. Nah, empat, ada juga keorganisasian Polri, yaitu organisasi Polri pun disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, yang pertama itu ada Mabes Polri. Mabes Polri itu pusat dari seluruh polisi di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Polda. Polda itu untuk tingkatan provinsi. Dan yang ketiga ada Polresta dan Polres. Polres itu untuk bagian kabupaten, jika Polresta itu untuk bagian kota. Yang keempat itu ada Polsek atau Polsekta. Nah, itu untuk bagian kecamatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran Kepolisian Republik Indonesia. Nah, peran Polri dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini sudah memiliki dasar hukum. Nah, artinya Polri sudah memiliki konstitusional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran Polri menurut undang-undang ini ada beberapa, yaitu yang pertama, Polri memiliki peranan untuk menjaga dan memelihara situasi keamanan agar tetap kondusif, dan juga Polri memiliki peran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Maksudnya adalah Polri harus memelihara agar masyarakat tetap tertib dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Negara Indonesia. Kedua, Polri sebagai lembaga penegakan hukum harus menjalankan tugasnya untuk menegaskan setiap peraturan-peraturan hukum. Maksudnya adalah apabila ada sesuatu pelanggaran hukum, maka Polri berwenang untuk menindak pelanggaran hukum tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, peran Polri dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia fokus pada keamanan dalam negeri. Nah, untuk menjaga keamanan dalam negeri ini, Polri memiliki peranan dalam penanganannya tindak pidana. Polri memiliki peranan dalam penanganan tindak pidana. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri diantaranya, yang pertama, kasus-kasus pencurian. Dua, kasus terorisme. Yang ketiga, narkoba. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan pewenangan terhadap kasus-kasus peredaran ataupun distribusi narkoba. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.